pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke. Nah, sekarang baru saja kita menginjak di bulan November gitu ya, tanggal 1 gitu ya, hari ini gitu kan ya. Semoga di bulan November ini segala usaha kita untuk mensejahterakan diri kita maupun doa-doa baik kita segera terwujud ya. Bagi yang pengen punya rumah, semoga tahun ini atau tahun depan bisa punya rumah. Bagi yang pengen punya mobil ya, bisa segera mendapatkan mobil. Bagi yang punya hajat-hajat yang baik, segera terrealisasikan gitu. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang akibat hapus aplikasi pinjol saat galbay sama saja menghilangkan barang bukti hutang. Ya, jalur hukum menanti. Oke. Nah, saya dapat telegram dari subscriber saya. Mungkin subscriber saya gitu ya. Dia nge-DM saya di Telegram dan memforward penagihan dari aplikasi pinjaman online ke saya gitu ya. Setelah saya baca, menarik juga nih ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama mari kita baca dulu telegramnya. Ya, akan saya tampilkan di sebelah sini, oke ya. Oke. Selamat malam Bang Raja. Ya, saya Dimas dari Jakarta gitu ya. Tidak terprivasi namanya dan lokasinya nggak apa-apa ya, Mas Dimas ya. Oke, Bang, saya dapat penagihan dari pinjol yang saya galbaikan 2 minggu yang lalu gitu ya. Awal saya galbay penagihan dari DC sangat banyak sekali gitu. Oke, pagi siang malam saya dapat WA penagihan dan telepon penagihan. Karena penagihan itu terlalu mengganggu dan saya mengikuti saran dari Abang ganti nomor telepon, saya lakukan. Oh, jadi dia sudah ganti nomor teleponnya, gitu ya. Oke. Dan saya menghapus aplikasi pinjolnya. Oke, saya hanya ganti nomor saja tapi tidak ganti WA karena kalau di WA saya bisa langsung hapus penagihan dari pinjol dan juga jarang ada yang telepon lewat WA gitu ya. Oh ya, gampang blokirnya lah gitu ya. Oke. Tapi setelah 2 minggu galbay dan saya sudah tenang, tiba-tiba saya dapat WA penagihan seperti ini, Bang. Nah, dia ini nge-forward ini gitu ya. Selamat pagi, hari ini kantor kami belum menerima pembayaran dari Anda. Apakah Anda sengaja menghindar dan lalai dari tanggung jawab hutang pinjaman online Anda? Ya, dari sini saja sudah salah. Ya. Tanggung jawab apakah Anda sengaja menghindar dan lalai dari tanggung jawab hutang pinjaman online Anda? Kata siapa itu tanggung jawab saya? Kata siapa tanggung jawab Mas Dimas? Ya. Anda kalau ada DC gitu ya, Anda mau menghindar dari tanggung jawab itu bukan tanggung jawab saya. Ya, Anda nggak baca peraturan OJK. Itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab investor dan tanggung jawab pinjolnya. Bukan tanggung jawab saya, enak saja ya gitu. Oke ya. Lanjut. Dan kami mendeteksi bahwa Anda sudah tidak pernah lagi membuka aplikasi kami, gitu ya. Dan saat kami ingin cek HP Anda pun kami tidak bisa. Apakah Anda menghapus aplikasi tersebut? Entar lu. Dan kami mendeteksi bahwa Anda sudah tidak pernah lagi membuka aplikasi kami. Jadi bisa tahu gitu ya. Bisa tahu kita kapan login, kapan logoutnya gitu ya. Dan saat kami ingin cek HP Anda pun kami tidak bisa. Waduh ya. Apakah Anda menghapus aplikasi tersebut? Gitu ya, kata DC-nya. Lanjut, jika iya, maka ini bisa menjadi kasus menghilangkan barang bukti hutang dan bisa kami proses lebih lanjut tentang menghilangkan barang bukti. Segera lakukan pembayaran siang ini agar kami stop melakukan proses data Anda. Segera balas pesan ini gitu ya. Nah, seperti itu ya isi dari penagihan pinjaman online dari Mas Dimas di Jakarta. Oke, Jakartanya mana Mas? Dekat nggak sama saya? Oke ya. Nah, jadi kita berhutang ke pinjaman online gitu ya. Kita tidak bisa membayar, lalu kita hapus aplikasinya dan kita dianggap menghilangkan barang bukti hutang-hutang kita gitu ya. Mari kita bahas dari chattingannya dulu. Gini ya, dari chattingannya. Selamat pagi, hari ini kantor kami belum menerima pembayaran dari Anda. Apakah Anda sengaja menghindar dan lalai dari tanggung jawab hutang pinjaman online Anda?
dan kami mendeteksi bahwa Anda sudah tidak pernah lagi membuka aplikasi kami, dan saat kami ingin cek HP Anda pun kami tidak bisa karena sudah dihapus gitu ya. Jadi pinjol ini bisa mengetahui kapan Anda terakhir kali buka aplikasi pinjolnya gitu ya. HP Anda sudah tersadap gitu ya. Dan saat kami ya katanya itu apa itu? Dan saat kami ingin cek HP Anda pun kami tidak bisa. Waduh ya. Yang pertama, buat apa pinjol ngecek HP nasabahnya? Ya buat apa? Ya kan? Buat apa gitu? Kita sudah mengizinkan ya pada saat pertama kali gitu ya. Terus ketika galbay pengen dicek lagi ada apa? Gitu ya. Ada apa gitu kan ya. Apakah ingin lihat chattingan-chattingan kita gitu ya di WA, di SMS gitu ya. Apakah ingin melihat galeri-galeri kita atau ingin mengcopy kontak-kontak kita, mengcopy histori panggilan kita agar pinjol ini menagih ke nomor yang sering kita hubungi. Gitu ya. Aturan OJK hanya memperbolehkan pinjaman online mengakses ketiga hal ini. Yang pertama mikrofon, yang kedua kamera, dan yang ketiga lokasi kita, gitu ya. Namun di sini kalimat yang dilontarkan DC ini adalah kami ingin cek HP Anda, ya. Kami tidak bisa mengecek HP Anda, gitu ya. Mengecek HP nasabah dan melihat isinya adalah pelanggaran privasi. Oke. Yang mana sudah tertuang pada UU PDP atau UU Perlindungan Data Pribadi yang baru-baru ini saja disahkan. Oke ya, saya tunjukkan ya ini ya. Pasal 65 UU PDP berbunyi, larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Gitu ya. Jadi yang artinya pinjaman online tidak boleh mengumpulkan data pribadi nasabahnya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan nasabah. Yang mana kita tahu pinjol selalu mengancam akan menyebarkan dan mempermalukan data-data pribadi nasabahnya agar si DC ini mendapatkan keuntungan dan merugikan nasabahnya karena kita sudah dipermalukan. Oke. Jika sampai pinjaman online ini mengumpulkan data kita lalu mempermalukan kita, maka terdapat sanksi yang tertuang pada UU PDP. Yaitu, ya saya tunjukkan lagi. Sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar tertuang pada pasal 67 UU PDP. Oke ya. Nah, jelas dari sini pinjol ini sudah melanggar karena ingin mengecek HP kita yang kita tidak tahu mereka akan berbuat apa, gitu ya. Banyak sekali keluhan-keluhan datang dari nasabah pinjol yang mengeluhkan bahwa kontak-kontak yang mereka tidak masukkan sebagai kontak darurat itu terkena penagihan, ya kan ya. Yang bukan kondar Anda, ya, yang tidak Anda masukkan sebagai kondar itu terkena penagihan, oke. Maka dari itu menurut saya kalau Anda galbay, ya, hapus saja aplikasinya. Ya, hapus saja aplikasinya agar pinjol-pinjol ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan HP Anda. Oke ya. Sekarang tentang menghapus aplikasi sama saja menghilangkan bukti hutang-hutang kita dan kita akan diproses. Oke ya. Ibarat pisau bermata dua atau maju kena mundur kena gitu ya. Hapus aplikasi pinjol agar data kita tidak tercuri, tapi kata DC ini menghilangkan barang bukti. Gitu ya. Begini, kalau menurut saya para DC ini sudah di tahap desperate. Anda tahu desperate ya, putus asa dalam menagih nasabah-nasabah pinjol ini. Oke. Mereka itu mungkin ya setiap pagi briefing atau meeting itu membahas tentang rangkaian-rangkaian kalimat penagihan yang membuat para nasabah ini mentalnya bisa jatuh ya. Jadi mereka setiap pagi ini membuat template-template kalimat penagihan yang nonsen, tidak masuk akal. Oke. Semua yang kita lakukan terhadap pinjol-pinjol ini diangkat, ya, seperti mengabaikan WA, ya, mengabaikan WA penagihan berujung pidana, ya, mengabaikan telepon berujung pidana, tidak bayar tepat waktu akan ada kunjungan dari motherfucker, ya, DC lapangan kurus kering bau itu, ya, menghapus aplikasi pinjol, menghilangkan barang bukti, gitu ya, semuanya pokoknya.
ya. Semua yang kita lakukan ini sepertinya melanggar hukum, gitu ya, hingga akhirnya menelan korban. Oke, orang yang awam, yang literasi keuangannya kurang, menjadi korban pinjaman online ini, ya. Betapa menyedihkannya lingkaran setan ini, ya. Maka dari itu kita harus putus lingkaran pinjol ini dengan cara menggagal bayarkan semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Oke ya. Nah, perihal menghapus aplikasi pinjaman online sama dengan menghilangkan bukti hutang-hutang kita, itu adalah hal yang tidak masuk akal dan tidak akan berujung ke jalur hukum. Oke, karena ya, dengarkan baik-baik. Kita sebagai nasabah tidak bisa menghilangkan hutang-hutang kita. Oke. Data kita sudah ada di Slik OJK dan di perusahaan pinjolnya itu sendiri. Ya. Jadi, jika DC menyebutkan kalau kita menghapus aplikasi sama dengan menghilangkan bukti, itu statement yang wajib ditertawai massal. Oke. Karena data hutang kita tidak akan bisa hilang dari Slik OJK dan dari perusahaan pinjolnya pun, ya. Oke. Jadi, jika ada nasabah menghapus aplikasi pinjolnya, ya, tidak bisa dikatakan menghapus bukti hutang. Nah, karena data hutang nasabah itu tetap ada pada perusahaan pinjol itu dan Slik OJK. Oke ya. Dan juga tidak ada aturan OJK yang mewajibkan kita untuk menyimpan aplikasi pinjol di HP kita. Tidak ada peraturan OJK yang berbunyi nasabah yang gagal membayar wajib terus menyimpan aplikasi pinjaman online-nya. Tidak ada. Anda boleh cari, ya, tidak akan ketemu. Oke, ya. Jadi artinya Anda boleh menghapus aplikasi pinjol itu, gitu ya. Malahan yang ada aplikasi pinjol ini dilarang mengambil data pribadi milik nasabahnya, gitu ya. Kalau menghapus aplikasi pinjol, kita sebagai nasabah nggak apa-apa, tidak ada aturannya dari OJK, gitu ya. Dan data kita juga kita menghapus aplikasi bukan ya, bukan menghapus bukti hutang itu, gitu ya. Karena data kita ya sudah ada di pinjolnya, gitu ya. Oke. Jadi menghapus aplikasi pinjol sama dengan menghapus bukti hutang itu hanyalah kalimat terbodoh dari DC manapun, ya, mau legal ilegal sama saja. Motherfucker, ya. Itu adalah kalimat terbodoh yang wajib ditertawai secara massal. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh DC, ya, mau DC lapangan, DC WA, DC telepon, jangan pernah mau dibodoh-bodohi. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.